Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai evolusi. Apa sih evolusi? Apakah evolusi itu benar ada atau hanya sebuah mitos belaka? Lalu, apa petunjuk dan bukti adanya evolusi? Maka dari itu, di sini kami dari kelompok 312 MIPA 5 yang diketuai oleh Al-Fajri Tegar Tujzamil dan beranggotakan Nanda Ahmad Setiawan, Nur Balkis, serta Ragil Sumarti akan membahas lebih dalam mengenai petunjuk dan bukti adanya evolusi. Berikut garis besar materi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah fosil, kedua anatomi perbandingan, ketiga embriologi perbandingan, keempat, adanya pengaruh penyebaran geografis. Kelima, petunjuk dari alat tubuh yang masih ada. Keenam, adanya variasi dalam satu spesies. Ketujuh, genetika dan biokimia. Dan yang kedelapan adalah perbandingan fisiologi. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan evolusi. Evolusi berasal dari kata evolve yang artinya perubahan. Jadi, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan struktur makhluk hidup menjadi lebih adaptif dalam waktu yang lama. Agar lebih jelas, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya Al-Fajri Tegar Tujzamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk evolusi. Yang pertama adalah fosil, yang kedua adalah anatomi perbandingan. Kita masuk kepada fosil. Nah, fosil ini berasal dari kata fodere yang artinya menggali. Fosil ini juga dapat diartikan sebagai sisa atau bekas makhluk hidup yang membantu dan menjadi mineral. Fosil biasanya ditemukan tidak sengaja, dan fosil juga biasanya ditemukan dengan keadaan tidak utuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fosil ditemukan secara tidak utuh. Yang pertama yaitu pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pengurai. Yang kedua, ada beberapa bagian tubuh yang bisa membantu. Yang ketiga, terjadi lipatan bumi seperti gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu ada hewan-hewan pemakan bangkai yang membawa bagian tubuh yang tersisa. Selanjutnya yaitu ada contoh fosil kuda sebagai bukti evolusi. Nah, contoh fosil kuda ini yaitu strukturnya lebih lengkap daripada fosil hewan lainnya. Fosil ini ditemukan oleh Marsh dan Hobson. Kuda tersebut diperkirakan hidup pada 60 juta tahun yang lalu pada masa zaman Eosin. Nah, bukti penjelasannya yaitu kita bisa lihat dari gambar di sini. Yang paling jelas itu adalah yang pertama, ukuran tubuh menjadi lebih besar. Yang kedua, kepala lebih besar dan jarak mulut ke mata semakin menjauh. Yang ketiga, ukuran leher menjadi lebih panjang. Yang keempat, ukuran geraham depan dan belakang semakin besar. Yang kelima, ukuran kaki semakin panjang. Yang keenam, jumlah jari kuku yang tadinya 5 menjadi 1. Nah, kalian tahu nggak sih kalau fosil kuda ini sebenarnya kuda pada zaman Eosin yang lalu yaitu sebesar kucing saja dan sekarang menjadi besar. Wah, ternyata evolusi itu memang benar ada. Subbab materi kedua yaitu anatomi perbandingan. Apa sih anatomi perbandingan itu? Nah, saya akan jelaskan anatomi perbandingan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan dari tubuh organisme dan hubungan antara bagian yang satu dan yang lainnya. Anatomi perbandingan adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup. Ilmu dan berkaitan erat dengan biologi, evolusi, dan filologi, yaitu ilmu evolusi pada spesies-spesies. Anatomi perbandingan terbagi menjadi dua, yaitu homologi dan analogi. Kita masuk kepada anatomi homolog.
Nah, anatomi homologi ini yaitu ilmu yang membandingkan struktur yang sama pada dua spesies yang berbeda, namun fungsinya itu berbeda. Kita ambil contoh di gambar ini adalah tangan manusia dan kaki kucing. Nah, tangan manusia ini memiliki struktur yang sama ternyata dengan kaki kucing. Nah, terlihat pada tulang yang berwarna kuning, struktur yang berwarna kuning dan tulang yang berwarna putih pada gambar. Nah, kenapa fungsinya berbeda? Tangan manusia itu berfungsi untuk menggenggam sesuatu, makan, minum. Nah, kita menggunakan tangan manusia ini menggenggam. Nah, sementara kaki kucing berfungsi untuk berjalan. Kita masuk kepada anatomi analog. Nah, di anatomi analog ini yaitu ilmu yang membandingkan dua spesies atau lebih yang memiliki struktur yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Apa aja sih contohnya? Yaitu ada pada gambar, yaitu nyengat, burung, dan kelelawar. Mereka itu memiliki struktur yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Apa sih fungsi yang samanya? Yaitu berfungsi untuk terbang, mengepakkan sayapnya. Nah, sebagai contoh pula, ilmu anatomi ini penting pada evolusi karena pada dalam ilmu anatomi ini para ilmuwan percaya bahwa binatang-binatang yang memiliki struktur yang sama ini memiliki satu nenek moyang yang sama juga. Selanjutnya, saya Ragil Sumarti akan menjelaskan materi tentang bukti evolusi embriologi perbandingan dan bukti evolusi adanya pengaruh biografi. Embriologi perbandingan. Embriologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perkembangan organisme, sedangkan embrio adalah perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan. Dalam embriologi perbandingan, terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan bentuk perkembangan yang dialami dari zigot sampai embrio. Hal ini menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut berasal dari satu nenek moyang yang sama, sehingga semakin banyak kesamaan yang dimiliki oleh embrio-embrio tersebut, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Contohnya, pada awal perkembangannya, embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia memiliki kemiripan meskipun hasil akhirnya berbeda. Inilah yang menunjukkan adanya kesamaan nenek moyang pada makhluk hidup tersebut, seperti gambar berikut. Pada perkembangan awal, hampir semua memiliki bentuk yang sama hingga sulit dibedakan. Pada perkembangan kedua, sudah mulai spesifik atau berbeda, dan pada perkembangan ketiga, sudah sangat mudah dibedakan. Kesamaan di perkembangan awal inilah yang dianggap dulunya adalah moyang yang sama. Selanjutnya, bukti adanya pengaruh geografi. Evolusi ini terjadi karena salah satu makhluk hidup itu berpindah tempat, sehingga mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan mengakibatkan munculnya spesies baru dan tidak dapat mengadakan interhibridasi atau perkawinan dalam persebaran organisme dengan moyangnya. Contohnya adalah burung finch. Seperti pada gambar, burung finch memiliki bentuk dan ukuran paruh yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena burung finch yang berasal dari Amerika Selatan diduga berimigrasi atau berpindah ke Galapagos, sehingga burung finch harus beradaptasi agar bisa hidup. Lambat laun terbentuklah variasi-variasi baru dari burung finch seperti pada gambar. Petunjuk adanya organ tubuh yang tersisa atau vestigial. Pada morfologi, beberapa hewan vertebrata dan manusia dapat ditemukan adanya struktur vestigial. Nah, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang, berfungsi sempurna, dan tereduksi. Alat-alat tersisa ini dianggap sebagai suatu perjalanan dari evolusi makhluk hidup. Nah, jadi vestigial sendiri bisa disebut hilangnya seluruh ataupun sebagian fungsi awal organ. Nah, kemudian di bawah ada gambar struktur vestigial. Yang pertama yaitu umbai cacing, yang kedua yaitu tulang ekor,
yang ketiga yaitu gigi geraham tambahan, yang keempat yaitu sayap penguin, dan yang kelima yaitu sayap burung unta, kemudian elektor pili. Nah, saya ambil contoh satu yaitu sayap burung unta. Nah, sayap burung unta termasuk buktinya evolusi yaitu karena tidak sesuai dengan fungsi awalnya yaitu kegunaan sayap untuk terbang. Nah, seiring berkembangnya waktu yaitu berevolusi, sayap burung unta tidak bisa terbang. Adanya variasi dalam satu keturunan. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Di dunia ini tidak ada organisme yang sama bahkan dalam satu spesies pun. Perbedaan tersebut antara lain pada kulit, pada berat, pada massa. Kemudian faktor yang menyebabkan itu terjadi yaitu dari makanan, dari lingkungan, dari cuaca. Nah, hal itu menghasilkan variasi baru sehingga perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Nah, jadi adanya variasi merupakan petunjuknya adanya evolusi. Nah, kita bisa contohkan yaitu pada kumbang. Nah, kumbang pada awalnya misal memiliki satu warna. Nah, seiring berkembangnya waktu diakibatkan oleh cuaca ataupun lingkungan. Nah, kumbang berevolusi menjadi banyak warna. Baik, di sini saya Nur Balkis akan menjelaskan mengenai petunjuk yang ketujuh yaitu genetika dan biokimia sebagai bukti adanya evolusi. Pertama, kita harus tahu bahwa semua makhluk hidup itu menggunakan kode genetik yang sama dalam mensintesis protein. Dari kesamaan kode genetik tersebut mengindikasi bahwa makhluk hidup memiliki nenek moyang yang memiliki kode genetik yang sama pula. Kemudian para ahli telah membandingkan yaitu urutan asam amino dari protein pada dua organisme yang berbeda. Ketika susunannya memiliki banyak kemiripan, berarti kekerabatannya pun dekat. Begitu pun sebaliknya, ketika lebih banyak perbedaannya, berarti kekerabatannya semakin jauh. Biar kita lebih paham, kita coba perhatikan dan simak mengenai bukti yang pertama yaitu simpanse dan manusia. Ternyata, simpanse dan manusia terlihat sangat mirip jika dilihat dari kode genetiknya. Karena 98% kode genetik dari simpanse itu identik dengan kode genetik dari manusia. Kita pernah mendengar ya, kita juga pernah mempelajari bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari primata. Dengan adanya kemiripan 98% tentu dapat mendukung teori tersebut, karena 98% angka yang cukup tinggi untuk menyatakan bahwa simpanse dan manusia memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Coba kita lihat pada bukti yang kedua yaitu perbandingan asam amino pada manusia dan beberapa hewan lainnya. Kesamaan biokimia dapat dikatakan sebagai bukti evolusi itu karena ada dua hal ya. Yang pertama karena setiap organisme itu tersusun atau memiliki enzim sitokrom, di mana enzim sitokrom terdiri dari 104 sampai 112 asam amino. Dan yang kedua adalah urutan asam amino pada hemoglobin mamalia itu memiliki kemiripan, terlebih pada hewan-hewan yang memang memiliki kerabat gitu. Coba kita lihat tabel di samping ya, mengenai jumlah perbedaan asam amino antara rantai hemoglobin yang terdapat pada beberapa spesies hewan dengan yang terdapat pada manusia, di mana gorila hanya memiliki satu perbedaan saja. Berarti kekerabatannya cukup erat ya dengan manusia, sedangkan ada kodok yang perbedaannya itu sampai 67. Cukup tinggi, berarti kekerabatannya juga cukup jauh. Jadi semakin banyak perbedaannya, berarti kekerabatannya semakin jauh. Dan semakin sedikit perbedaannya, berarti kekerabatannya semakin dekat. Seperti itu ya teorinya. Selanjutnya kita ke petunjuk yang ke-8 yaitu fisiologi perbandingan. Adanya perbandingan fisiologi dalam evolusi dikarenakan semua makhluk hidup ya, baik dari derajat yang paling rendah sampai derajat yang paling tinggi, tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologinya setelah dewasa itu berbeda-beda, namun kegiatan fisiologinya itu memiliki kemiripan. Contohnya dalam proses respirasi, proses metabolisme, proses sintesis protein, kemudian ada sintesis ATP dan penggunanya dalam aktivitas hidup. Dari situ ada kemiripannya. Supaya kita bisa lebih paham, kita lihat ke buktinya aja ya. Coba kita perhatikan gambar berikut, yaitu
ada 2 hewan yang memiliki habitat yang sangat berbeda. Pertama ada lumba-lumba yang habitatnya di laut, di air. Kemudian ada burung yang habitatnya di darat atau kayak terbang di udara gitu. Tapi ternyata ada kemiripan loh dalam fisiologinya, yaitu dalam sistem respirasinya. Karena sama-sama menggunakan paru-paru gitu. Dari kesamaan tersebut mengindikasi bahwa lumba-lumba dan burung memiliki kekerabatan atau mereka itu berevolusi karena kesamaan tersebut. Seperti itu. Gimana dari 8 petunjuk yang udah diberikan beserta faktanya, semoga dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai petunjuk dan bukti adanya evolusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.